Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalul Hakim dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan logam alkali dengan teman-teman saya yang bernama Ahmad Ridwan, Amelia Septiani, Anggi Asriani, dan Wahid Nuriski. Untuk pengertian dan unsur-unsur akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian logam alkali. Logam alkali adalah 6 unsur kimia dalam satu golongan bernama grup 1 atau A yang berada pada kolom paling kiri tabel periodik. Unsur-unsur golongan alkali. Keenam unsur yang termasuk logam alkali adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jika dilihat pada tabel periodik, terdapat pada unsur lagi pada bagian paling atas yakni hidrogen. Namun hidrogen tidak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Keseluruhan elemen dalam grup ini sama-sama memiliki satu elektron dalam kulit valensi mereka, atau bisa disebut elektron valensi tunggal. Melansir Ensiklopedia Britannica, logam alkali yang paling banyak ditemukan adalah natrium. Jumlahnya sebesar 2,8%. Jenis natrium yang paling mudah ditemukan adalah natrium klorida atau yang kita kenal dengan garam NaCl. Kemudian unsur kedua yang paling mudah ditemukan adalah kalium dengan jumlah 2,6% di seluruh bumi. Sebaliknya, yang paling langka adalah rubidium, litium, dan cesium. Masing-masing hanya berjumlah 0,01%, 0,02%, dan 0,0007%. Sedangkan francium bersifat radioaktif dan hanya ada di alam dalam waktu singkat. Unsur-unsur golongan logam alkali. Unsur-unsur di atas disebut logam alkali karena reaksi yang timbul apabila terkena air membentuk alkali atau basa yang kuat menetralkan asam. Logam alkali dapat dengan mudah ditemukan di alam dan bercampur dengan unsur-unsur lain karena salah satu sifatnya yang sangat reaktif. Sifat-sifat logam alkali. Yang pertama ada konduktivitas tinggi. Logam alkali memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Dalam artian, logam alkali dapat dengan cepat menghantarkan panas dan listrik. Yang kedua, reaktif. Logam alkali merupakan unsur-unsur dengan sifat elektropositif paling tinggi dalam tabel periodik. Ini membuat logam alkali sangat reaktif terhadap berbagai unsur non-logam. Dalam tabel periodik, unsur yang berada di bawah lebih reaktif daripada unsur di atasnya. Litium menjadi unsur yang paling tidak reaktif di antara golongan 1 tabel periodik, sementara francium menjadi yang paling reaktif. Yang ketiga, elastisitas tinggi. Logam alkali termasuk logam dengan elastisitas atau keuletan tinggi. Hal ini ditandai dengan mudahnya logam tersebut masuk ke dalam kabel kecil dan menjadi penghantar listrik atau panas yang efektif. Yang keempat, berkilau seperti perak. Secara fisik, logam alkali memiliki penampilan berkilau seperti perak. Kemudian, masing-masing logam alkali juga memiliki warna nyala karakteristik yang berbeda-beda, yakni merah untuk litium, kuning untuk natrium, ungu untuk kalium, merah untuk rubidium, dan biru untuk cesium. Warna-warna ini digunakan sebagai indikator kualitatif dalam metode analisis modern untuk menentukan konsentrasi logam alkali dalam larutan air. Dan yang kelima, kepadatan rendah. Logam alkali memiliki kepadatan rendah dan cenderung lembut sehingga mudah dipotong dengan pisau. Hal ini disebabkan logam alkali memiliki satu kulit elektron lebih dari sebelumnya dan jari-jari atom yang lebih besar. Unsur-unsur logam alkali pun memiliki kepadatan terendah atau massa per volum di antara unsur-unsur lainnya dalam tabel periodik. Titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Logam alkali memiliki titik lebur dan titik didih yang terbilang rendah dibandingkan logam lainnya. Ini merupakan akibat langsung dari jarak antar atom yang besar dalam kristalnya dan ikatan energi yang lemah. Semakin ke bawah tabel periodik, semakin rendah titik lebur dan titik didihnya. Berikut rinciannya. Ke-1, litium, titik didihnya 1342 derajat Celcius dan titik leburnya 180,5 derajat Celcius. Kedua, natrium, titik didihnya 883 derajat Celcius
dan titik leburnya 97,72 derajat Celcius. Ketiga, kalium. Titik didihnya 759 derajat Celcius dan titik leburnya 63,38 derajat Celcius. Keempat, rubidium. Titik didihnya 688 derajat Celcius dan titik leburnya 39,31 derajat Celcius. Kelima, cesium. Titik didihnya 671 derajat Celcius dan titik leburnya 28,44 derajat Celcius. Dan yang terakhir, francium. Titik didihnya 677 derajat Celcius dan titik leburnya 27 derajat Celcius. Elektronegatif rendah. Elektronegatif rendah, logam alkali adalah unsur yang elektronegatifnya paling sedikit, yakni hanya berkisaran antara 0,7 sampai 1,0. Kegunaan logam alkali. Litium digunakan sebagai baterai litium ion. Litium klorida sebagai pembersih aluminium. Litium metalik jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Natrium klorida digunakan sebagai garam dapur. Natrium sebagai fluida perpindahan panas di reaktor nuklir. Logam di alkali, natrium murni digunakan dalam lampu uap. Natrium karena menghasilkan cahaya yang lebih efisien dibandingkan pencahayaan lain seperti menghaluskan permukaan logam lain. Kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Kalium hidroksida digunakan sebagai basa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat. Uap logam cesium digunakan sebagai jam atom yang merupakan mengukur waktu paling akurat. Menurut Komedia acara biologis, ion logam alkali juga dapat membantu proses biologis penting seperti transmisi impuls saraf, kontrol saraf seleksi dan fungsi otot, sintesis protein dan regenerasi enzimatik metabolisme. Susunan laporan. 1. Natrium. Natrium melimpah di litosfer. Natrium banyak ditemukan di bintang-bintang. Tidak ada yang ditemukan dalam keadaan bebas di alam tetapi dalam keadaan senyawanya. Sifat 2. Sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. 3. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksidanya. 4. Untuk regenerasi alat pelunak air, water softener, bahan pemadam api. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.